Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Matius pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian sabda kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu berarti bahwa ayat ini mau mengatakan bahwa wujud nyata dari kita bertobat adalah kita harus menghasilkan buah. Tanpa menghasilkan buah, maka itu pertanda pertobatan kita sangat diragukan. Karena itu firman Allah hari ini mengingatkan kita, menasihati kita, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu berarti kita terus belajar dan kita terus berusaha dalam hidup ini sebagai umat supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita, supaya kita menghasilkan buah-buah yang the best dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalah artinya hidup kita ini, apalah artinya pertobatan kita ini kalau tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Itu berarti bahwa Anda sesungguhnya belum bertobat. Karena kalau ketika kita sudah menyadari akan keberdosaan kita dan kita bertobat dari dosa kita dan kita percaya kepada Kristus, maka harus ada pembuktian dari pertobatan itu. Dan wujud nyata dari pertobatan itu adalah kita ada buah-buah dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dia sedang mengkritik kehidupan orang-orang Farisi dan Saduki yang datang untuk dibaptis. Mereka mau dibaptis sesungguhnya hanya mengikuti suatu tradisi yang ada pada waktu itu. Tetapi Yohanes sangat meragukan pertobatan mereka yang sesungguhnya. Karena itu dia berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Ada apa? Setidaknya ada dua hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat ini mengatakan bahwa kenapa kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan? Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Makanya dia berkata hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi mari kita terus belajar dan mengusahakan dalam hidup ini supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah dari pertobatan kita yang kita wujud nyatakan itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan senang, itu yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan. Alasan yang kedua kenapa kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik
pasti ditebang. Dengan kata lain, bahwa ada suatu konsekuensi yang serius dalam hidup kita apabila kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kenapa kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Karena ada konsekuensi kalau kita tidak menghasilkan buah. Konsekuensinya apa? Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itulah konsekuensinya. Kenapa harus ditebang? Karena tidak berguna. Sebagus apapun suatu pohon buah, serindang apapun dia, sehijau apapun dia, sebesar apapun batang pohon buah itu, tapi kalau pohon itu tidak ada buahnya, maka tidak ada gunanya pohon itu. Karena tidak ada gunanya, maka ya sebaiknya memang harus ditebang. Begitulah kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ketika kita tidak menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita, ya lebih baik kita ditebang. Kenapa kita ditebang? Ya karena tidak ada guna. Jadi keberartian hidup kita, kebergunaan hidup kita sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apakah ibarat pohon kita menghasilkan buah-buah yang baik atau tidak. Kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, maka pasti ditebang karena tidak ada guna dan tidak ada artinya. Jadi betapa seriusnya hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus belajar dan terus menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Apakah itu kita wujudkan dalam suatu karya-karya yang baik, melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik yang kita buat bagi sesama, tetapi juga menghasilkan buah yang baik, bisa menuju kepada hidup kita menghasilkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga kita berkarakter hidup yang baik, memberitakan firman dan menyadarkan orang untuk bertobat, dan ketika mereka bertobat itu adalah bagian dari kita sedang menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami, untuk kami menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Karena ada konsekuensi yang serius kalau kami tidak menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Roh yang kudus, tanamkanlah, materaikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.